Bapak nih Pak, nah kan saya Muhammad Rizal tapi dari kelompok 2 teknik pembesaran ikan hias. Di sini saya mewawancarai Bapak siapa boleh tahu? Pak Hairul Saleh. Pak Hairul Saleh. Saya manggilnya Bapak Pak Hairul. Oke. Mungkin pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Bapak untuk jumlah wadah yang digunakan tuh awalnya berapa Pak? Oh, Bapak di sini karena toko ini Pak sudah gede, itu wadah Bapak minimal sampai 60 akuarium minimal. Kolamnya ada 2. Kolamnya ada 2. Sudah itu berkembang, Bapak suka tadi kolam pula ya, lahan. Wadahnya kalau boleh tahu Pak, wadah yang digunakan di sini apakah hanya akuarium atau ada wadah lain? Akuarium dan kolam. Akuarium dan kolam. Gimana sih cara untuk bersihin akuarium sama kolamnya Bapak itu? Sama ngerawatnya itu seperti apa? Kalau membersihkan akuarium, pakan itu jangan terlalu banyak. Pakan yang terlalu banyak. Kedua, jangan kena matahari langsung. Itu akan kabur kacanya. Udah itu sekali 3 hari kita lihat kotoran ikan. Dan kita ngambil airnya, jangan sampai 2/3 kita ambil. Kita ambil 1/3, ditambah 1/3. Sehingga air yang di dalam itu masih dominan. Gimana sih Pak, Bapak tuh milih bibit ikan atau ikan yang awalnya Bapak itu dengan kualitas yang terbaik gitu Pak? Kalau untuk ternak, memang itu harus perlu diamati. Apakah ada sisi bagaimana. Tapi kalau di bisnis, itu membedakan jantan betinanya Bapak agak susah. Jadi dalam misalnya 10 pasang, kita perhatikan mana yang pacaran. Terus bergandengan terus, itu kita tangkap. Tapi kalau ikan-ikan moli, ikan itu mudah. Kalau dia anak pendek, pasti punya. Kalau jantan. Pak, pas waktu awal Bapak bikin usaha ini, itu tuh Bapak dapat ikannya itu dari mana Pak, kalau boleh tahu? Di mana gitu? Ya namanya Bapak ini kan kopi ya. Kopi. Jadi dan latar belakang Bapak bisnisnya ada. Bapak bisnis pertanian. Latar belakang bisnisnya ada. Tapi Bapak nggak bodoh. Bapak pergi ke Jakarta, Bapak buat satu nama, Bapak tunggu untuk di depan toko ikan, kapan Bapak lihat ada supplier, pasti ada. Bapak lihat ada supplier barang-barang, sehingga terjadi itu kita berkembang belajarnya, berkembang sehingga sampai saat ini dari Jakarta kita dapat satu supplier, dari Tulungagung dapat satu supplier untuk ikan. Kalau untuk barang Jakarta dapat satu agen dan 2 agen Jakarta. Mungkin buat pakan Pak. Ini buat pakan tuh Bapak punya jenis-jenis tertentu atau hanya kalau misal sesuai sama ini ikannya? Iya. Kalau dia misalnya jenis yang makan ikan, Bapak kasih ikan jalan. Untuk sana, itu makanannya ikan pangkalan. Itu Bapak kasih ikan jalan. Mana itu Bapak kasih. Kalau untuk jenis ikan yang kecil-kecil, Bapak kasih cacing halus itu. Dia dipilihkan. Di samping itu Bapak tetap jual cacing ini. Di samping Bapak makanan ikan, Bapak jual. Yang lainnya ya pikiran, akan SP, pikiran. Ikan yang Bapak budidayakan atau Bapak pelihara itu berapa kali sih Pak untuk ngasih makan itu? Pada prinsipnya 2, pagi dan sore. Apalagi ikan itu seperti ikan arwana. Arwana itu kan Bapak beli 8 cm, tapi Bapak mau kejar, istilahnya kejar membesarkannya cepat.
kadang-kadang bapak kasih 3 kali. Jadi kalau dia arwana itu kalau tambah besar harganya naik, tambah besar harganya. Tapi kalau ikan-ikan yang istilahnya pas smoking itu 1 kali, kadang-kadang nggak dikasih makan, stok itu kan akan meningkat terus. Soal kesehatan ya, kesehatan ikan. Karena kan ikan juga biasanya bapak ngambil mungkin ada ikan yang cara dari fisiknya udah nggak baik atau gimana. Mungkin bapak gimana sih pak cara bapak buat ngebagi atau nyari tahu kayak ini penyakitnya penyakit apa ya, atau bapak ngeidentifikasi penyakitnya itu gimana? Kalau spesifiknya arwana lah ya, itu kira-kira 3 minggu yang lalu arwana yang kecil yang di bawah itu begini. Akhirnya bapak kurangi air. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mommy's home. It just